ini Kejaksaan sedang menarget Crazy Crazy Rich ya Bang ya, Crazy Rich yang istilahnya mereka nih kaya, tetapi patut dicurigai dari mana asal-usul kekayaannya karena mereka OKB gitu kan. Nah, sebelumnya sudah kena Budi Said tuh. Budi Said juga kan gebrak antam kan di situ. Nah, selain Budi Said, sekarang ini ada yang tentang korupsi timah, Bang. Korupsi timah ini sudah ada 15 tersangka, Bang. Ya, salah satu tersangkanya Helena Lim dan Harvey Muiz di situ. Mereka ini terkait korupsi timah 270 triliun itu uang yang modus modus mereka pakai CSR. Ayo lagi, bayangin coba lu jajan 1 miliar satu hari, itu habisnya tuh di 742 tahun. Lebih malah, 743 lah ya, kita bulutin ke atas lah ya, 743. Hah, lu bayangin coba, ini yang namanya definisi harta 10 turunan kagak ada habis-habisnya nih kali ya. Kejaksaan Agung menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Guys, kalian perhatikan nggak sih? Wajah dia tuh nggak ada panik-paniknya sama sekali. Sedikit panik pun nggak ada. Masih stay handsome gitu loh. Oke guys ya, jadi sebuah video ini menayangkan bahwasanya ada caption imbas dari kasus korupsi yang dilakukan oleh suami Sandra Dewi, Harvey Muiz akan dimiskinkan. Sandra Dewi dipecat jadi brand ambassador produk kecantikan. Banyak sekali menuai kritikan dan komentar dari netizen di Indonesia. Sandra Dewi tapi bukan orang miskin katanya. Yakin bisa memiskinkan Sandra Dewi. Sandra Dewi juga kan punya brand toko emas katanya. Kok istrinya jadi terlibat gitu. Kalau semua hartanya disita, Sandra Dewi biar diamankan Pak D saya. Kasihan dia udah lama. Tetap semangat C Sandra Dewi. Saat ini imanmu diuji. Jika lolos melewati betul iman dan ujianmu, kamu wanita baik. Amin ya Allah, semoga saja itu terjadi. Sandra Dewi yang kuat ya. Terus endingnya Sandra Dewi jadi petani biasa di pedesaan, kata netizen ya. Kira-kira bertahan gak ya mereka? Tergantung masih ada aset apa enggak. Kenapa dipecat istrinya, kan dia juga kerja. Gila, lu nggak tahu arti dari citra brand. Kalau udah tahu balik lagi sini. Mana mungkin, kata netizen. Jadi gini guys ya, mungkin aja hal tersebut bisa terjadi. Sandra Dewi kena imbas dari perbuatan suaminya karena dia kan seorang public figure yang menjadi brand ambassador di sebuah produk kecantikan ya. Kalau misalkan nama dia lagi jelek, tentunya bikin anjlok brand tersebut. Makanya bisa aja terjadi jika brand-brand yang sudah menjadikan Sandra Dewi BA tentunya bisa sekali ya guys ya untuk diberhentikan atau dipecat, karena memang kalau namanya lagi jelek tentunya tidak ada peminat tentang brand tersebut. Selain itu banyak juga yang memberikan tanggapan mengenai kasus yang heboh dan viral di Indonesia tersebut. Salah satunya adalah Bapak Alvin Lim yang angkat bicara. Jadi kelihatan saat ini Kejaksaan sedang menarget Crazy Crazy Rich ya Bang ya, Crazy Rich yang istilahnya mereka nih kaya, tetapi patut dicurigai dari mana asal-usul kekayaannya karena mereka OKB gitu kan. Nah, sebelumnya sudah kena Budi Said tuh. Budi Said juga kan gebrak antam kan di situ. Nah, selain Budi Said, sekarang ini ada yang tentang korupsi timah, Bang. Korupsi timah ini sudah ada 15 tersangka, Bang. Ya, salah satu tersangkanya Helena Lim dan Harvey Muiz di situ. Mereka ini terkait korupsi timah 270 triliun itu uang yang modus mereka pakai CSR. Jadi seolah-olah uang itu untuk community service, tapi ternyata uang itu bukan community service, dipakai untuk kepentingan mereka sendiri, Bang. Dan dilakukan melalui pencucian uang melalui perusahaannya milik si Helena Lim. Helena Lim ini punya perusahaan money changer, Bang. Ya, tapi sebenarnya money changer-nya ini hanyalah kedok. Money changer-nya dia ini kalau orang tahu, Bang, itu mencuci uang, banyak uang-uang kotor. Bukan hanya uang korupsi timah, tetapi juga uang judi online, Bang. Di belakangnya itu ada RBT, bos judi online. Oke. Jadi ya guys ya, banyak sekali yang bereaksi. Terjadi, Bang. Jadi uang mereka ini bisa jadi crazy rich, bisa jadi kaya, ya karena gemplang uang pemerintah, korupsi dari situ, gratifikasi.
Ya 271 triliun, makanya nggak heran Harvey Muiz itu bisa beliin anaknya private jet di sini ya. Jadi ini seharusnya Bang, kejaksaan jangan hanya berhenti di pidana tipikor, tapi harus dia masuk nih Bang ke pidana pencucian uang TPPU-nya. Ya, kenapa? Dengan pencucian uang, maka nanti kejaksaan bisa mengambil atau recover dia punya kerugian negara, Bang. Karena 271 triliun loh. Ya kan? Itu dia bisa dapatkan dengan menyita aset-aset nanti milik Harvey Muiz yang sudah mengalir ke pribadi dia dan juga ke Sandra Dewi, ya. Jadi Sandra Dewi itu sama anaknya itu bisa menikmati hidup mewah, itu dari hasil korupsi, Bang. Dari hasil korupsi suaminya. Di situ pengalir uangnya ke mereka. Dan inilah yang harus disita di situ. Ya, jangan sampai negara ini rugi, masyarakat rugi, ya kan, dipakai oleh golongan-golongan the haves yang hidup dari hasil korupsi, Bang. Oke guys, jadi selama ini yang kita lihat hidup mewah tersangka korupsi tersebut dengan istrinya yang merupakan artis Indonesia ini, ternyata itu uang dari korupsi guys ya. Jadi banyak yang menuntut kembalikan uang kami seperti itu. Nah sekarang gini loh guys, uang 271 triliun itu berapa banyak sih? Dan kalau kita menabung 1 miliar per hari atau kita membelanjakan 1 miliar per hari aja, itu ternyata kita bisa selama 7 tahun lebih guys. 7 berapa ya? Ini kita lihat ya, 700 tahun lebih untuk menghabiskan sebanyak 271 triliun tersebut. Itu luar biasa. 217 triliun itu anggota keluarganya 1 miliar orang apa gimana ya? Nah, sekarang gue tuh lagi mikir 217 triliun itu tuh berapa banyak sih sebenarnya ya? 217 triliun, 1 triliun aja itu 1000 miliar ya guys. Setahu gue ya, 1000 miliar. Jadi kalau misalnya 217 triliun, berarti ada 217.000 miliar. Ya, kalau misalnya 217.000 miliar dibagi 365 ya, misalnya lu punya uang 217 triliun nih ya, lu orang pakai satu hari 1 miliar aja ya. Abang ini keliru ya guys ya, dia mengatakan 217 triliun padahal aslinya uang yang dikorupsi itu sebanyak 271 triliun ya, tapi nggak apa-apa. Satu hari 1 miliar aja, itu habisnya itu 742 tahun cuy, tuh kalkulator gua ya. Gila gak sih? Jadi kalau misalnya lo mau ngabisin 217 miliar, 217 triliun ini, ya lu belanjain satu hari, lu belanjain 1 miliar aja. 1 miliar aja lagi. Bayangin coba lu jajan 1 miliar satu hari, itu habisnya tuh di 742 tahun. Gila sih, gila. Lebih malah 743 lah ya, kita bulutin ke atas lah ya. Berarti 743. kurang dari 1000 tahun untuk menghabiskan. Coba ini yang namanya definisi harta 10 turunan kagak ada habis-habisnya nih kali ya. Betul. 742 tahun, gila, kita aja umur nggak sampai segitu ya nggak? Wow, bayangin kalau misalnya 217 triliun ini kita beliin kerupuk, keribuk. Dan itu uang sebanyak itu ternyata milik Indonesia guys yang dikorupsi. Bayangin, Bangka Belitung aja sekarang seperti apa tuh ekonominya, benar-benar miris. Sedangkan yang mengkorupsinya benar-benar hidup mewah, bahkan kalau dia dihabiskan 10 turunan pun gak bakal habis guys, saking banyaknya seperti itu. Kejaksaan Agung menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Guys, kalian perhatikan nggak sih? Wajah dia tuh nggak ada panik-paniknya sama sekali, sedikit panik pun nggak ada. Masih stay handsome gitu loh. Apakah itu muka aura-aura orang kaya? Apalah kita yang rakyat jelata, ke kantin makan gorengan tapi lupa bayar, sampai di rumah aja kagak bisa tidur, paniknya minta ampun gitu loh. Nah dia santai banget, ya Allah. 270 T loh bro, muka lu nggak ada panik-paniknya. Kita ya harga gorengan cuma 2.000-an nggak bisa tidur semalaman kalau lupa bayar. Serius, ada yang kayak gitu? Ya sama nih guys, abangnya sama gua nih. Kita kalau ada utang atau lupa bayar atau mungkin keambil hak orang sedikit aja, kita kebayang-bayang ya guys ya, kayak nggak enak gitu kan, merasa takut dan lain-lain. Ini 271 triliun aja sudah ditetapkan sebagai tersangka, wajahnya masih biasa aja gitu ya. Semoga aja
hal tersebut bukan berarti dia bakalan aman dan mendapatkan waktu yang sebentar di penjara, karena harusnya hukum lebih tegas lagi dan lebih adil terhadap koruptor-koruptor ya guys ya, karena itu benar-benar merugikan bangsa Indonesia. Oke, sebelum tutup video ini jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan bagaimana sih tanggapan kalian tentang kasus yang benar-benar sudah viral banget di Indonesia dan dibahas di Indonesia sekarang ini? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Saya Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.